waktu kita bisa dipersingkat jika dokumennya tertata dengan baik. Lalu menjaga kerahasiaan kepada masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan 7 kegiatan kreatif yang saya angkat untuk menyelesaikan masalah belum optimalnya penataan dokumen tersebut. Pertama, melakukan labellisasi dokumen. Kedua, membuat form checklist untuk mengecek kelengkapan dokumen. Ketiga, membuat akses Google Drive sebagai sarana penyimpanan digital berbasis online. Keempat, melakukan sosialisasi pemanfaatan Google Drive kepada rekan kerja, lalu membagikan link Google Drive. Keenam, membuat poster tentang pentingnya penataan arsip dokumen, lalu melakukan evaluasi terhadap 6 kegiatan yang telah saya lakukan sebelumnya. Untuk kegiatan pertama, tahapannya yang pertama berkoordinasi dengan atasan dan rekan kerja tentang kegiatan labellisasi. Tahapan kedua, berdiskusi dengan rekan kerja mengenai dokumen kegiatan apa saja yang akan diberikan label. Tahapan ketiga, mengumpulkan arsip dokumen, serta tahapan keempat, membuat rancangan labellisasi. Tahapan kelima, mencetak label. Tahapan keenam, menempelkan labellisasi. Tahapan ketujuh, melakukan evaluasi mengenai kegiatan labellisasi tersebut. Manfaatnya itu mempermudah pekerjaan perusahaan yang memerlukan dokumen untuk kegiatan tertentu. Kegiatan kedua yaitu berkoordinasi dengan kegiatan kedua tahap pertama yaitu berkolaborasi dengan rekan satu seksi kerja tentang pembuatan form checklist. Tahapan kedua, berkoordinasi dengan rekan kerja untuk memilah data yang akan dicantumkan di dalam form checklist. Tahapan ketiga, menyusun langkah-langkah pembuatan form checklist. Tahapan keempat, melaksanakan pembuatan form checklist. Tahapan kelima, menempelkan form checklist. Tahapan keenam, melakukan pengecekan dokumen menggunakan form checklist yang telah dibuat. Manfaatnya itu melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kegiatan yang telah dikerjakan di bidang permukiman untuk mengetahui kelengkapan dari dokumen tersebut. Lalu selanjutnya kegiatan ketiga, tahapan pertama itu berkolaborasi dengan rekan kerja untuk menentukan langkah pendaftaran Google Drive. Kedua, menyusun folder sesuai dokumen yang akan disimpan dengan rapi. Ketiga, berdiskusi dengan rekan kerja untuk menentukan pengelola Google Drive. Lalu keempat, mengumpulkan dokumen yang akan disimpan ke dalam Google Drive. Kelima, mengunggah dokumen ke dalam Google Drive. Tahapan keenam, membuat batasan pada Google Drive. Lalu ketujuh, membuat rekap data. Manfaatnya itu membuat penyimpanan dokumen menjadi terpusat dalam bentuk digital di Google Drive sehingga bisa dibuka kapanpun, dimanapun saat akan dibutuhkan. Kegiatan keempat, tahun pertama mendiskusikan langkah-langkah membuat barcode. Kedua, membuat barcode yang berisi link Google Drive yang telah dibuat tadi sebelumnya. Lalu memberi arahan kepada rekan kerja untuk menginstal aplikasi barcode scanner pada perangkat handphone masing-masing. Tahapan keempat, membantu rekan kerja agar dapat melakukan scan barcode yang telah dibuat. Tahapan kelima, membagikan link Google Drive kepada rekan kerja. Tahapan ketujuh, melakukan evaluasi sederhana untuk menyempurnakan kegiatan tersebut. Manfaatnya adalah agar rekan-rekan kerja memiliki akses untuk membuka Google Drive yang telah terisi dokumen kegiatan. Kegiatan kelima yaitu sosialisasi. Pertama, menentukan jadwal dilakukan sosialisasi bersama rekan kerja. Kedua, mempersiapkan bahan sosialisasi. Tahapan ketiga, mengajak rekan-rekan kerja untuk berdiskusi mengenai sosialisasi Google Drive. Tahapan keempat, memberitahukan manfaat penggunaan Google Drive kepada rekan-rekan kerja. Kelima, memperlihatkan bentuk Google Drive melalui perangkat komputer atau HP. Keenam, memperkenalkan teknik penggunaan Google Drive. Dan ketujuh, membantu rekan kerja yang tidak memahami pendaftaran Google Drive. Manfaatnya yaitu mengetahui cara pengoperasian Google Drive sehingga mampu memanfaatkan kemajuan teknologi dalam pekerjaan, khususnya kegiatan pengarsipan. Kegiatan 6, membuat poster. Pertama, membuat konsep dari poster, lalu merancang poster. Tahapan ketiga, melaksanakan pembuatan poster. Tahapan keempat, mencetak poster. Tahapan kelima, menempelkan poster. Tahapan keenam, mempresentasikan isi poster kepada rekan kerja. Dan tahapan ketujuh, melakukan evaluasi. Manfaatnya adalah
agar menimbulkan kesadaran tentang pentingnya penataan arsip sebagai bukti bahwa kegiatan telah dilaksanakan dan bisa ditemukan dengan mudah saat dibutuhkan. Tahapan kegiatan terakhir, kegiatan 7, yaitu melakukan evaluasi untuk memperbaiki kegiatan yang telah dilakukan. Pertama, menentukan jadwal sosialisasi. Kedua, membuat kuesioner terkait evaluasi terhadap seluruh kegiatan. Tahapan ketiga, membagi kuesioner kepada rekan kerja di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Tahapan keempat, mengumpulkan data kuesioner. Tahapan kelima, melakukan rekapitulasi hasil dari kuesioner. Tahapan keenam, merumuskan hasil evaluasi. Tahapan 7, melakukan perbaikan atas keseluruhan kegiatan setelah melakukan evaluasi. Manfaatnya dalam mengetahui apakah kegiatan-kegiatan tersebut sudah cukup membantu untuk menyelesaikan masalah penataan arsip di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Berikut hasil dari kegiatan saya 2 yang ingin bisa saya tunjukkan, karena ini yang berupa fisik ya, yang lain berupa soft copy jadi tidak bisa ditampilkan. Ini merupakan bahan sosialisasi saya, yaitu panduan menggunakan Google Drive. Di sini kita bisa melihat tahap-tahapan mulai dari pendaftaran akun sampai dengan cara menyimpan folder atau file pada Google Drive. Di sini saya juga mencantumkan barcode yang berisi Google Drive dari dokumen-dokumen bidang perumahan dan kawasan permukiman. Lalu ini merupakan poster tentang pentingnya penataan arsip di kegiatan penataan arsip di kantor kita. Jadi di sini kita bisa lihat apa kaitannya dengan core values berakhlak. Berakhlak ini merupakan core values atau nilai-nilai dasar ASN yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo sejak tahun 2021 kemarin. Nah, di sini saya juga menjelaskan apa saja yang telah dilakukan di bidang Perkim selama masa aktualisasi saya. Demikian paparan saya. Jika ada pertanyaan dan masukan, saya terima. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pak Dion yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan paparan mengenai penasipan. Ya, bagi teman-teman kami berikan waktu kesempatan untuk memberikan saran atau masukan kepada Pak Dion. Waktu dan tempat kami persilakan. Jadi salah satu aplikasi ya yang disediakan dari perusahaan Google. Jadi sebenarnya bukan cuma Google Drive. Aplikasi penyimpanan dokumen ini ada juga OneDrive atau Cloud juga ya. Namun yang umum digunakan itu Google Drive karena ya keuntungannya dia memiliki kelebihan dari sisi penyimpanan. Dia itu ada disediakan gratis 15 GB. Nah, kerugiannya apa? Kerugiannya ya namanya 15 GB kan bisa saja habis. Enggak suatu saat habis, tapi kita bisa dikasih kesempatan untuk melakukan. Sehingga tidak dibobol orang lain. Kalau dia tidak punya link akses, jadi kalau dia tidak punya link dia nggak bisa diakses orang lain. Dan Google Drive ini bisa juga diatur Pak, jadi bisa diatur siapa saja yang bisa melihat isi dokumennya. Jadi data-data kita nanti simpan di situ lah gitu. Iya bisa. Tidak bisa buka. Bisa Pak. Gitu. Dan bisa juga di Data-data kantor pun simpan di situ gitu. Atau data tertentu aja. data tertentu lah Pak. Tertentu aja, nggak semua. Ini bagus deh gitu. Kantor-kantor bisa deh. Kantor mana yang udah bikin gitu? Ada yang udah perlu tengok. Misalnya mungkin di sana dinas mana gitu. Atau apalah kantor mana gitu. Ada yang udah bikin gitu. Bisa. Jadi kalau kau buat ini kau lantai pertama bikin ini gitu. Bisa jadi enggak sih Pak, tapi Bukan. karena ini kan udah umum digunakan. Nah, jadi masukannya gini, kau paling tidak ada studi bandingmu, misalnya kantor ini udah bikin gini sebelumnya gitu, jadi kau mengacunya ke sana gitu. Jadi kalau kau nggak tahu juga ada yang udah bikin gitu kantornya, jangan nanti rahasia kantor ini, ya rahasia kantor rahasia negara juga lah, rahasia pemerintah daerah juga. Kita buat di nanti berbulan nanti kemana-mana kan gitu. Jadi kalau ditanya nanti kau, link pribadi lah. ada yang udah bikin gitu, kalau katanya kau nggak bisa jawab, gagal ini kamu ini apa namanya masalah yang kau angkat ini gitu, menghasilkan data mulai di Google Drive. Jadi aku tanya kau ada yang udah bikin gitu, kantor mana misalnya, atau di provinsi atau di Tangsel atau daerah mana gitu kan, yang udah buat gitu, tapi memang
Betul. Kalau yang mau coba-coba atau yang sesuatu yang baru yang belum sama sekali orang belum terpikir, kamu buat gitu, kamu presentasikan bagus, kenapa enggak kan? Jadi itu adalah masukannya. Nah, oke lah ya. Itu aja rasa ininya. Paling tidak kau tahu ada yang udah pernah bikin gitu. Oh, dinas ini udah bikin gitu, Pak. Tapi datanya terbatas, mungkin hanya dalam kategori bidang atau seksi atau dalam hal gambar-gambar aja. Kemarin kan juga yang angkat gitu si Nova kan. Jadi dia siapa itu Nova lupa aku. Nah, jadi dia hanya untuk gambar aja gitu, gambar kerja. Jadi kita ke lapangan nengok itu bisa bukanya. Jadi nggak perlu kita bawa gini ke lapangan. Kita buka handphone, buka Google Drive. Nah, gambar proyek yang ditawasi itu udah bisa kita lihat oleh handphone. Oh, gambar ini. Nah, itu jadi ya. Kita bisa jelaskan di lapangan sama tukang sama kerja. Nah, gitu Jadi dia. misalnya untuk saya data-data Kau arsipkan di mana yang mau simpan ini? sama gambar juga Pak. Gambar apa? Gambar Berarti sama kau yang mau angkat sama Sinop itu sama dia ceritanya. Sepertinya. Tapi ini Pak, yang sedang mudah terjadi sebelumnya dimasukkan juga ke sini Pak. Itu aja lah catatan sama kau. Paling nggak ada nanti kalau ditanya aku bikin gini katanya nggak bisa. Dinas ini udah bikin gitu Pak. Tapi terbatas ya. Oke lah lanjutkan si kedua. Satu nyaman dia. Oke. Terus cara penyampaian Dion agak ini sedikit. Kali. Jangan kayak gitu. Nah kan. Jadi ada saatnya kau penekanan gitu. Jadi sangat memuaskan. Terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya saya hormati Pak Sekretaris, Kadif Tim, terima kasih dan rekan-rekan staf di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Di sini izinkan saya untuk memaparkan laporan aktualisasi saya tentang yang berjudul peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan permukiman kumuh di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Adapun dasar atau yang melatar belakangi kenapa saya memilih isu ini, seperti kita ketahui, Kecamatan Pandan ini merupakan salah satu dari 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah dan menjadi ibu kota daripada Kabupaten Tapanuli Tengah itu sendiri. Keberadaan Kecamatan Pandan ini sebagai pusat pemerintahan dari Kabupaten Tapanuli Tengah itu tidak terlepas dari yang namanya permukiman kumuh. Dari tahun ke tahun kawasan kumuh ini semakin bertambah luasannya. Kalau kita ambil sampel dari 7 tahun terakhir berdasarkan data SK Kumuh dan review SK Kumuh, pada tahun 2015 luas kawasan kumuh di Kecamatan Pandan itu sendiri sekitar 13, sekian hektar yang terdapat di Kelurahan Hajoran. Tetapi pada tahun 2022 berdasarkan dokumen review SK Kumuh, luasan kawasan kumuh di Kecamatan Pandan sebesar 37, sekian hektar. Itu akumulasi dari dari Kelurahan Hajoran sebesar 14, sekian hektar dan di Kelurahan Luutuko sekitar 13, sekian hektar. Dan ada juga beberapa titik lokasi yang potensial akan kumuh gitu. Makanya kenapa saya memilih isu ini. Sebenarnya dari tahun ke tahun itu pemerintah terus berupaya untuk mengupayakan supaya kawasan kumuh ini bisa tertangani. Salah satunya dengan cara memberikan bantuan rumah tidak layak huni kepada masyarakat yang berada di kawasan permukiman kumuh, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah. Kumuh ini, saya sepakati, itu tidak terlepas dari itu bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah saja sebenarnya, melainkan ada juga peran serta dari masyarakat. Ya, kenapa saya mengangkat isu ini? Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, dari tahun ke tahun kawasan kumuh ini terus bertambah. Sedangkan pemerintah sudah melakukan tanggung jawabnya, walaupun tidak semaksimal yang seperti yang kita harapkan, tetapi untuk mewujudkan kawasan kawasan kumuh di Kabupaten Tapanuli Tengah, khususnya di Kecamatan Pandan ini, itu harus ada peran serta dari masyarakat. Maka kenapa saya mengangkat isu ini, supaya masyarakat khususnya di Kecamatan Pandan di kawasan kumuh bisa tergugah dalam hal penanganan pencegahan permukiman kumuh itu sendiri. Jadi dari isu itu maka hadirlah sebuah gagasan
yang berjudul Peningkatan Kesadaran Masyarakat tentang Pentingnya Pencegahan Permukiman Kumuh di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Jadi dari gagasan ini maka ada beberapa kegiatan yang saya lakukan. Yang pertama itu membuat poster informasi kumuh, kedua menyebarluaskan konten video melalui media sosial YouTube, baru kemudian melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencegahan permukiman kumuh. Yang mana ini saya ambil sampel di Kelurahan Hajoran, baru kemudian mengevaluasi seluruh kegiatan terkait pentingnya pencegahan permukiman kumuh di Kecamatan Pandan. Yang pertama terkait membuat poster informasi tentang pentingnya pencegahan permukiman kumuh. Output dari kegiatan ini yang terutama dan sebenarnya untuk menyebarluaskan informasi bahwasanya ada urgensi, ada resiko bagi masyarakat yang terdampak kawasan kumuh. Maka dibuatkanlah poster ini. Adapun tahapan-tahapan di dalam membuat poster ini, sebelumnya saya melakukan konsultasi sekaligus meminta persetujuan kepada atasan sekaligus mentor saya untuk pembuatan poster informasi. Baru kemudian saya mengumpulkan bahan-bahan untuk pembuatan poster informasi ini. Baru selanjutnya saya juga mencari referensi untuk desain-desain yang menarik di internet. Baru selanjutnya proses pembuatan poster itu sendiri, baru selanjutnya dicetak, dan terakhir adalah membagikan poster informasi tentang pentingnya pencegahan permukiman kumuh. Dan ini sudah saya lakukan bersama rekan-rekan beberapa rekan di bidang Perkim itu ditampilkan di Kelurahan Hajoran. Baru selanjutnya untuk kegiatan kedua yaitu membuat konten video informasi tentang pentingnya pencegahan permukiman kumuh ke media sosial YouTube. Jadi outputnya ini sama seperti yang kegiatan yang pertama tadi, yaitu untuk menyebarluaskan, menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya penting loh untuk kita tahu bahaya, resiko adanya permukiman kumuh itu. Nah, adapun tahapan-tahapan yang saya lakukan, pertama ya saya berkonsultasi sekaligus meminta persetujuan kepada atasan di dalam pembuatan konten video ini. Baru kemudian langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah membuat akun media sosial YouTube Dinas Perkim. Baru kemudian saya juga mengumpulkan bahan-bahan untuk keperluan atau untuk kepentingan dalam pembuatan video, yaitu mencari bahan-bahan dari dokumen, dari internet. Baru juga saya akan melakukan survei ke Kelurahan Hajoran untuk mengambil video. Baru selanjutnya saya proses pembuatan video. Baru setelah video ini selesai, baru selanjutnya diunggah ke media sosial YouTube di akun media sosial YouTube Dinas Perkim. Selanjutnya kegiatan ketiga yaitu melakukan sosialisasi. Jadi melakukan sosialisasi ini pertama-tama yang saya lakukan berkonsultasi kepada atasan sekaligus meminta persetujuan untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Baru kemudian berkoordinasi dengan subbagian tata usaha atau bagian umum di dalam pengurusan surat undangan. Baru selanjutnya menyiapkan absensi pertemuan. Baru tahapan intinya yaitu melakukan sosialisasi. Jadi beberapa waktu yang lalu bersama-sama dengan Pak Kabid dan rekan-rekan di Dinas Perkim, khususnya di bidang Perkim, kita sudah melakukan sosialisasi terkait pentingnya pencegahan permukiman kumuh itu, dan ada respon yang baik, ada respon yang positif dari masyarakat bahwasanya mereka di satu sisi kurang memahami akan dampak yang ditimbulkan dari permukiman kumuh itu, dan mereka juga dari respon tanya jawab dari masyarakat di sana ada beberapa poin yang mereka harapkan bisa terrealisasi di sana. Baru kemudian melakukan evaluasi terhadap keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan tersebut. Ada tahapan kegiatannya, pertama membagikan kuesioner juga kepada peserta sosialisasi, baru selanjutnya melaporkan hasil pelaksanaan ini sosialisasi ini, baru membuat notulen hasil rapat hasil sosialisasi,
dan memantau perkembangan like dan komen pada konten video yang telah diunggah. Jadi rekan-rekan semua, Pak Sekretaris, Pak Kabid, Pak Kasih. Jadi sebenarnya kita udah ada akun media sosial YouTube Dinas Perkim. Ini sifatnya sementara. Jangan lupa like and subscribe ya. Wih, mantap. Like and subscribe. Sambil ini dokumentasi nih kalian. Apa jual batik ini nang ulun. YouTube ini, YouTube. Nah itu. Sebenarnya sifatnya masih sementara ya Pak. Dari keseluruhan atau dari keempat kegiatan yang telah saya lakukan ini, adapun kemanfaatan yang bisa kita ambil sebenarnya yang kita peroleh. Pertama, dari keempat kegiatan yang telah saya lakukan ini sebenarnya sebagai bentuk untuk optimalisasi realisasi program di bidang Perkim khususnya. Kegiatan sosialisasi, promosi terkait pentingnya pencegahan permukiman ini adalah salah satu bentuk program di dalam penanganan permukiman kumuh. Baru kemudian kemanfaatan selanjutnya itu memberikan wawasan edukasi kepada masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan dari penanganan permukiman kumuh itu. Baru selanjutnya kita juga mengedukasi